Jadi dulu tuh saya pernah diajak sama salah satu grup teman untuk datang ke RCM. Fit, ikutin datang yuk, gitu. Kemana nih? Kita ke tempat pejuang cancer yang anak-anak, gitu. Oke, emang mereka tinggal di sana atau kayak gimana nih? Jadi coba datang aja, gitu. Nah, kita datang ke sana. Terus ternyata pas sampai sana itu apa yang terjadi di sana itu di luar bayangan saya sama sekali, gitu. Pas datang ke sana mereka semua itu anak-anak itu menyambut dengan senyuman, dengan tawa, dan mereka senang didatengin kakak-kakak, diajak main, nyanyi bareng gitu. Jadi di situ rasanya itu kok harapannya full ya dengan kondisi mereka, tapi spiritnya tinggi banget. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya coba bikin cerita. Kebetulan saya dimentorin sama Mas Sunu, saya ajukan ke Mas Sunu dan kita bikin cerita ini bareng dengan Mas Radit juga. Nah, setelah itu baru kita ketemu dengan semakin matang ceritanya, kita ketemu dengan Hans. Lalu ternyata feedbacknya juga rasanya dan visinya sama gitu. Kayaknya banyak kisah-kisah yang irisan hidupnya ini sama dengan cerita ini gitu. Dari Hans, ayo kita gas, kita coba bikin message yang baik buat para penonton, yang isinya selain kesedihan mungkin bagian dari hidup kita semua, tapi yang pengen di highlight dari cerita ini adalah semangatnya untuk terus berjuang walaupun kesannya waktunya udah ditakar kayak gitu. Selamat sore semua teman-teman media, semoga menikmati film tadi. Saya terima kasih Pak Kelvin, Pak Sunu, Pak Hans untuk mengajak Mandela untuk proyek ini, karena pertama sesuatu yang kita menyampaikan untuk humanity, untuk teman-teman kita yang kita melihat sedang perjalanannya yang mereka hadapi itu bukannya hanya berat, tapi bagaimana kita menjadi support system mereka. Dan saya terima kasih sekali lagi ke Pak Sunu, penulisannya dia beri inspiratif. Semoga message yang disampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua dan penonton dan teman-teman lain. Terima kasih. Saat pertama kali si Kelvin sama Mas Sunu datang itu kita tuh pikir siapa nih audiensnya, karena kita nggak mau bikin sebuah film yang mungkin mengeksploitasi kanker ya. Kebetulan juga saya punya pengalaman pribadi, almarhum ibu saya juga kena kanker payudara, dan saat di pitch idea itu saya merasakan, oh saya berharap mama masih ada pas ada film ini, karena ibu saya itu meskipun dia salah satu yang mungkin privilege untuk di treatment, tapi yang nggak dia punya itu adalah daya juang. Jadi saya pengen bilang ke Mas Kelvin sama Mas Sunu untuk ayo kita bikin film itu harus hope-nya itu harus besar, karena dari situ kita bisa sebar nih ke masyarakat semua. Sebenarnya itu sih intinya. Semoga teman-teman media semua ambil film ini juga bukan hanya kesedihannya. Kesedihan tadi seperti kamu bilang udah bagian dari cancer. Yang kita inginkan itu adalah bisa dilawan itu dengan cara semangat aja, seperti itu sih. Betul Mas, jadi tanggal 27 akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan tanggal 23 akan kami adakan special screening, yaitu untuk anniversary shooting. Kebetulan kami syuting 1 tahun dari 1 tahun ya dari proses syuting. tidak terasa 1 tahun dengan post production dan lain-lain. Jadi kami sangat senang tanggal 23 sudah bisa untuk special screening teman-teman di 10 kota di Indonesia, Jabodetabek khususnya, Serang, Bandung, Tasik, dan lain-lain. Jadi baru aja hari Minggu kemarin itu kita visit rumah singgah dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia bareng sama Cio, Messi, sama Rena juga. Kita di sana celebrate 17-an bareng mereka, main games, mewarnai dan lain-lain, dan kita juga sebenarnya get to know caretaker anak-anak ini juga di rumah itu gitu. Dan kita cerita tentang film rumah singgah, what this stands for, and mereka excited banget. Jadi film ini tuh nggak cuman buat anak-anak dan para pejuang kanker, tapi kita dedikasikan juga buat para caretakernya juga gitu. And hopefully bisa inspire a lot of people juga, dan teman-teman media di sini juga ya. Kita kembali ketika karakter punya latar belakang, itu kembali ke manusia-manusia real di kehidupan kita sebenarnya. Bahwa
setiap pemain ataupun siapapun pasti punya rasa itu ya. Jadi tapi yang kita develop bareng adalah semangatnya justru bukan kesedihan ataupun sakitnya, rasa sakitnya, tapi bagaimana dalam hidup ini apa sih yang harus kita perjuangkan, harapan kita. Jadi itu yang kita bawa. Terima kasih. Saya rasa juga kalau kita menaruh hati kita di cerita ini, di kondisi kehidupan kita juga pasti akan terasa yang sama. Begitupun saya dengan pengalaman pribadi. Ya gitu ya. Iya, aduh bingung ya mau ngomong apa. Belum nonton aja aku bisa ngerasain juga, jadi ada perasaan haru di dalam hati aku hari ini karena aku sangat menanti film ini. Karena sama aku juga punya film ini punya tempat spesial di hati aku karena aku persembahkan film ini buat almarhum kakekku juga yang meninggalnya ketika syuting film ini. Jadi ingat gitu rasanya. Kalau Karla tuh ngajarin aku mungkin banyak sekali, terutama tentang bersyukur dan kalau hidup itu sudah ada jalannya gitu. Yang kita bisa lakukan adalah terus berusaha terima apa yang mungkin susah, tapi kemudian film ini ngajarin kita kalau kita sama orang yang tepat, harapan itu pasti akan selalu ada. Waduh, ini nggak cuma sama cast-nya ya. Kalau sama cast-castnya aku udah pasti sangat bersyukur ketemunya sama mereka karena semuanya punya hati yang lembut dan punya semangat yang benar-benar sama gitu sama kita semua. Nggak perlu repot-repot nyamain chemistry harus gimana ya, kita semua tuh dari reading pertama aja tuh kerasa banget kalau semuanya itu tulus gitu untuk film ini, terutama untuk filmmaker yang lain juga gitu, untuk Pak Sunu, Pak Kelvin, Pak Hans, Kak Adela, semuanya tuh kerasa banget ketika menyampaikan tujuan film ini tuh memang murni untuk sebarin semangat buat orang-orang yang mungkin lagi di masa sulit gitu. Jadi kalau sama cast kita selalu pegangan tangan, berdoa setiap sebelum take adegan-adegan yang mungkin emosional. Sampai akhirnya banyak juga adegan yang kita take yang apa sih yang kita berantem itu, kita sampai sesudahnya kita masih kebawa perasaan banget karena saking gak mudah semua scene di film ini. Makanya semoga nanti bisa sampai ke hati kalian semua karena kita sangat merasakan film ini gitu. Selamat siang semuanya. Hormat saya buat para produser kami di belakang. Ya, yang saya pelajarin justru adalah lagi-lagi senyuman yang gak pernah hilang walaupun kondisi yang sangat tidak memungkinkan bahwa kami senyum gitu. Itu yang justru menjadi poin pertama ketika kami juga riset karakter ini gitu. Betapa terasa jujur dan organiknya skripnya sehingga membuat kami juga terasa sangat sulit untuk menyampaikan perasaan sebenarnya. Jadi yang kami kasih justru bukan soal acting lagi, tapi soal jujur. Itu yang menjadi poin pertama dan poin plus kami untuk membawa dari day one kami syuting sampai terakhir bahwa kami akan tetap berusaha untuk senyum walaupun hati kami nggak baik-baik aja gitu. Ini dia udah mau ngomongnya. Tapi ya semoga harapan saya juga film ini juga bisa menyentuh hati kalian dan kami butuh suara dan support dari teman-teman media semuanya untuk bisa menyuarakan film ini. Film ini punya banyak nilai yang bisa diambil, motivasi yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin menyentuh hati teman-teman di luar sana yang belum menonton. Dari awal kami reading, kebetulan dari produser kami dan saudara kami udah pengen banget Short Hati ada di film ini gitu, dan aku juga sangat senang banget karena Short Hati ini adalah lagu yang ternyata menjadi stream yang paling banyak di Spotify. Yes. Jadi bersyukur banget ternyata juga setelah kami syuting, setelah kami juga menonton, ternyata lagu ini sangat relate dan juga sangat menyentuh di filmnya gitu. Tapi nggak tahu teman-teman gimana? Oke, alhamdulillah. Dibawakan langsung katanya nanti malam. Nanti malam dibawakan langsung. Yes, nanti malam dibawakan langsung di gala premier di Red Carpet. Iya, karakter Tuan ini sebenarnya
jauh sekali dengan aku di dunia nyata ya. Malah kita udah ngomong berkali-kali, aku sama Devanu nih sebenarnya kita selama reading kita cross observe. Jadi kita tuh tukeran peran sebenarnya. Sebenarnya karena aku lebih tua aja sih, lebih diem. Kalau pas umur dia juga pecicilan juga. Jokes aside, kalau dari Tony itu aku bisa belajar kalau orang yang menyembunyikan semuanya dengan humor, dengan candaan tuh sebenarnya mungkin they have something heavy inside. Itu mungkin bisa jadi coping mechanism aja itu. Aku lebih sadar itu dan benar kalau soal menghargai hal-hal kecil tuh bukan dari karakter Tony-nya aja sih, tapi dari join project Rumah Singgah, kita pergi ke YOI waktu reading ke Yayasan Onkologi Anak, ngeliat anak-anak yang ada di situ yang sedang berjuang melawan kanker. Oh, it's so heavy for me to talk, sorry ya. Berjuang melawan kanker dan caregiver-nya juga, mereka tuh they're so strong, tapi mereka tetap they live on, mereka tetap senyum, tetap sekolah, tetap main game. Aku jadi belajar bahwa aku yang masih dikasih berkah sama Tuhan untuk bisa sehat, bangun pagi, beraktivitas, ngejalanin rutinitasku, what do I have to complain about? Dan juga lebih menghargai keluarga, teman-teman terdekat. Ya setiap hari itu jadi semakin sadar that it's a blessing from God, dan aku punya tanggung jawab untuk mencoba menjaga kesehatanku juga buat orang-orang terdekat juga tentunya. Film ini mungkin berbicara tentang para penyintas cancer ya, tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang saya tangkap esensinya adalah ketika kita semua itu kan tiap hari pasti, apalagi di sini ya, tiap hari kayak survival mode gitu ya nggak sih gitu. Terus kayak kita harus selalu berusaha untuk terlihat tangguh, baik-baik aja. Gimana caranya supaya semangat kita tetap menyala gitu kan. Dan film ini mengajarkan kita untuk sesulit apapun keadaan itu, pada akhirnya semua bakal baik-baik aja. Film mengajarkan kita tentang orang yang sudah melewati perjuangan yang sebegitu beratnya, pada akhirnya nggak ada yang kalah. Pada akhirnya kita semua di situ menangkan dengan cara masing-masing kan. Dan jujur ini salah satu buat saya pribadi, gak tahu selama syuting itu beberapa ngerasanya emosional dan hormonal banget ya. Hormonal banget. Dari mulai reading nangis, mau syuting nangis, terus gimana caranya ketawa, nangis, terharu barengan itu beberapa kayak ini kan kenapa sih kayaknya ya nggak sih kayak mungkin karena kita semua we put our effort, we put our heart, we put our sincerity ya, hopefully even more than 100% ya. Jadinya kita bisa rasain bahwa ini film yang benar-benar real, menyentuh karena emang relate dengan kita semua ya. Dan harapan kita semua di sini film ini bisa nyampe ke penonton di luar sana dan bisa memberikan inspirasi bahwasanya seberat apapun hidup pada ini akan berakhir indah dan happy ending. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi satu pertanyaan lagi, sebenarnya Bang Indo itu tim anak-anak apa timnya Bu Andin sih? Nah, itu. Bu Andin dan anak-anak. Tim dua-duanya karena suasananya jadi jadi. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan hadiran nonton film Rumah Singgah ini. Sebenarnya menurut Pika, mimpi sederhananya dia itu justru nggak sederhana, justru sangat berarti buat dia karena dilakukannya itu bersama-sama sama kakak-kakak di Rumah Singgahnya itu, sama Kak Tony, Kak Carla, Kak Lucky. Jadi menurut Pika mimpinya itu tuh sama sekali gak sederhana, apalagi ini itu termasuk mimpinya Pika, wishlistnya Pika yang udah dia pengenin dari lama. Jadi itu sama sekali gak sederhana sih buat dia, apalagi kan dilakuinnya. Dan ini boleh dibantu contohnya kalau udah nonton ya. Tapi ada yang lain jadi kita belum boleh spoiler. Iya. Iya, pokoknya intinya bareng-bareng berjuangin mimpinya bareng-bareng. Bareng-bareng jadi ya itu sama sekali sangat berarti buat Pika. Suka nggak sama karakter Pika? Yes. Pertama-tama terima kasih banyak sudah mau datang mengapresiasi film ini. Untuk sebagai caregiver gitu, pertama itu memang harus menyiapkan hati yang seluas samudra dengan penuh kesabaran dan ikhlas, dan kita mentalnya harus lebih kuat daripada pasien yang kita jaga.
Ya di sini sih terus terang saya lebih banyak ngambil dari pengalaman saya ngadepin jadi caregivernya Ria, jadi caregivernya suami saya yang dua-duanya juga meninggal karena kanker. Di sini Bu Andin juga menghadapi nge-treat Pika dengan yang gayanya yang beda, Lucky, Tony, Carla gitu. Jadi saya tuh ada pengalaman waktu Ria suatu saat dia bilang gitu, gue udah gak mau kemo, gue udah stop kemo. Kenapa? Enggak aja. Di situ saya tuh rasanya tuh kayak ini kayak kok nggak punya harapan lagi gitu. Jadi saya berusaha gitu. Nggak boleh gitu, kita harus tetap berusaha selama masih diberi nafas, harapan yang indah tidak boleh kandas. Itu di situ saya selalu mensupport, dan di situ pentingnya sebagai caregiver yang harus mentalnya tuh harus lebih kuat dari pasiennya gitu, nggak boleh nyerah gitu. Drama di film ini kan kerasa emosional banget. Pengen tahu dong seberapa banyak ruang yang diberikan untuk para pemain untuk eksplorasi karakternya, dan ada nggak sih adegan yang di improve atau di lebih dari skenario untuk film ini? Nah, terima kasih. Sebenarnya ruang itu kalau saya pribadi tidak pernah membatasi ruang seberapa dalam, seberapa mereka eksplor. Tapi tentunya kita udah punya kan karakter, latar belakang karakter gimana, itu tuh menjadi koridor buat para pemain gitu. Tapi intinya bahwa sebuah adegan selama kita taruh hati dan sama, rasanya sama, itu akan bagus, baik, gitu sih. Dari awal kami reading dan melewati proses workshop, kami rasa kami sudah bersatu sebagai keluarga. Itu yang ternyata menjadi penting dan pegangan buat kami selama syuting itu. Dari keluarga itu menjadikan bahwa perasaan-perasaan yang kami pegang untuk ke acting kami atau ke dalam frame itu terasa sangat jujur, karena kami kerasa bahwa kami pengen sangat saling menjaga di setiap harinya, di setiap menit, bahkan di luar kamera pun. Itu yang menjadi penting dan membuat film ini justru menjadi sangat mahal. Kenapa mahal? Karena kami punya perasaan yang jujur kami keluarkan di depan kamera. Gitu. Ada nggak sih momen waktu reading udah emosional, ternyata waktu syutingnya tuh lebih emosional? Mungkin bisa dikuatkan oleh keluarga. Oke, siapa? Cicio kali ya Mas Zara ya? Oke, siap, silakan. Cicio dulu boleh, Cicio. Gue biasanya ladies first nih. Hampir semua deh Hampir kayaknya. semua ya? Semua. Gak ada yang sesuai takaran kita, more semuanya, lebih sedih. Bener, justru Kenapa ya? Justru kita kadang-kadang harus jaga di titik-titik tertentu tuh belum boleh nangis kan. Iya. Tapi kita pas syuting kita nahan nangis tuh berapa kali, kayak udah pada nonton kan ya? Spoiler ya. Sebenarnya kalau menurut aku, karena Pak Sunu itu tidak pernah memaksakan kita kapan air matanya harus keluar. Jadi benar-benar aku merasa sangat dibebaskan. Terima kasih ya Pak sebagai cast. Sangat dikasih kebebasan kapan kamu benar-benar ngerasain itu. Mungkin kadang untuk adegan-adegan berat kita yang action sendiri gitu. Jadi itu sangat bikin kita mau kasih yang lebih, dan ujung-ujungnya emosinya tumpah-tumpah jadinya. Air matanya tuh nggak bisa berhenti jadinya gitu. Bener kayak kata Devano sih, kita tuh bener-bener udah jadi keluarga ya di sini ya. Jadi kayak logically buat aku yang paling berat harusnya kan pas adegan bucket listnya Tony kan. Iya. Tapi buat aku ketika ngejalanin bucket listnya teman-temanku yang 3 di sini itu juga sama beratnya, bahkan mungkin lebih emosional lagi gitu. Jadi ya kayak apa bahasa lo tadi, mahal karena jujur. Iya. Lepas dari ada keterkaitan sama kepergiannya Tiang ya, menurut kamu Rumah Singgah ini apakah film terberatmu dari sisi drama, dan kenapa itu? Terima kasih. Betul sekali. Ini film yang sangat berat dari segi apapun, gak cuman perasaannya ya, untuk karakternya juga. Tapi beratnya itu bukan berat stres, beda ya gitu sama film-film lain. Karena mungkin film ini itu
kayak akan rasa sih. Banyak sekali perasaan-perasaannya. Ketika senang banget, ketika dalamnya tuh dalam banget yang aku pribadi sebagai Zara mungkin belum pernah ketemu perasaan itu. Jadi banyak sekali perasaan yang karena rasain yang jadi bikin seorang Zara ini jadi belajar gitu. Iya sih, itu dia. Banyak banget sih, terutama tentang ketika karena aku jadi pasien di sini, perasaan-perasaan sakitnya itu sampai bisa dibilang sampai ke bawah sih sebenarnya. Aku kadang susah melepaskan rasa itu saking aku merasakan kayak gimana ya ngomongnya. Gitu kali ya, teman-teman saksinya di sini semua. Sampai terbawa terus Sampai ya. ke bawah. Ada dua, kalau nggak salah itu Bentara judulnya Ampun Dunia dan lagu dari Devano tadi sempat di-mention dikit. Pertanyaan untuk Mas Unu, kenapa dua lagu itu dipilih dan bagaimana pertimbangannya? Lalu kan ada satu lagu populer juga judulnya sama, apa pertimbangannya nggak pakai itu? Makasih. Tentunya saya dan jajaran produser juga sama tim kreatif juga kan memilih soundtrack itu kan memang harus sesuai juga ya dengan dengan ceritanya gitu. Cuman menariknya semua tuh rasanya feel good. Walaupun kalau kita lihat liriknya juga itu kan cukup menguras emosi juga gitu, tapi notasi dan lain-lainnya memang feel good karena itu yang kita harapin di akhir film ini gitu. Jadi bukan kesedihannya, tapi ayo kita peduli sama mereka yang berjuang di luar gitu. Nah itu rasa hangatnya memang feel good, itu yang kita inginkan di soundtrack ini gitu. Intinya gini Mbak, di kita kan nggak cuman yang mengidap cancer ya, tapi justru caregivernya, justru orang-orang sekitarnya yang dengan sepenuh hati tulus memegang tangannya, memberikan perhatian. Jadi memang semua ini kita nggak ngomongin cuman kesedihan ya udah, kita semua dalam kehidupan nyata kita mengalami itu kok. Saya pribadi juga sama. Cuman di sini kita memang semua yang berjuang, nggak cuman kayak tadi Bu Dewi bilang gitu, bahwa ini nggak cuman masalah, kita juga harus kuat sebagai caregiver ya gitu. Jadi itu yang membedakan dan ya semangat ya, kalau Ibu tadi lihat filmnya kan pasti ada perbedaan gitu. Terima kasih. Apakah ada adegan tertentu yang secara teknis paling sulit diwujudkan mengingat film ini membutuhkan emosi yang begitu besar? Terima kasih. Zara? Oke, silakan. Yang lebih puitis aja Mbak. Iya loh. Makanya dia jadi musisi. Itu dia. Jangan dibahas. Oh jangan dibahas. Kayaknya. Aduh ya ampun. Oke. Yang sulit kan jadinya kan maksudnya. Kalau aku sendiri itu justru saat pelan-pelan. Aduh spoiler. Iya. Kamu spoiler, ada yang live soalnya. Yang pokoknya intinya yang sulit adalah ketika kami harus mengikhlaskan apa-apa aja yang terjadi, karena kan ini kan film soal cancer kan. Yes. Butuh banyak konflik-konflik yang sangat berat di film ini gitu, sehingga ngebuat saya pun sebagai Lucky juga keberatan akan menahan sebuah emosi. Itu yang paling sulit karena sayangnya saya pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena setiap menit dari film ini itu sulit, karena lagi-lagi yang menjadi hal yang paling penting adalah justru senyuman itu yang nggak bisa hilang. Sementara kita baca skripnya, kita syutingnya itu senyuman hilang terus sebenarnya di belakang layar, karena kami cenderung sedih, terbawa suasana dengan perasaan-perasaan yang ada di filmnya. Tapi yang menjadi unik dan menjadi mahal lagi-lagi ketika film ini justru membalikkan sebuah fakta bahwa film ini bukan film soal kesedihan, tapi justru memberikan motivasi yang sangat tinggi dan juga nilai-nilai yang penuh dengan harapan. Itu sih. Itu dia. Terima kasih. Cepat sekali ya dijawab. Tapi ada adegannya. Silakan. Boleh nggak sih Pak? Yang mana dulu nih? Ini loh, ini nggak usah diceritain detail, tapi yang aku sama dia itu dibatasi pintu
Oh iya. Sih, Pak? Iya. Itu kita chemistry tuh. Iya, ternyata pergerakan kita semuanya sama. Karena kita hanya pakai perasaan. Itu dia. Itu. Kena tuh masuk. Yang udah nonton tahu, yang belum nonton. Mengkolaborasikan atau menggabungkan antara humanity dan tradisi Jepang Zenbazuru itu 1000 origami itu awal mulanya terpikirkannya gimana, sebab disitulah perbedaan film Rumah Singgah tuh menjadi lebih kayak masuk ke hati gitu. Makasih. Sebenarnya ini udah kita develop ketika creative development sama penulis dan tim kreatif juga dari partner studio juga. Memang ada legenda di Jepang, seorang anak kecil yang memang dia kena cancer. Nah dari situ tuh gitu. Jadi terlepas dari bagian dari riset itu juga kan di dalam film tentunya butuh mekanik, butuh ada semiotika, ya kan? Bahkan tahu ya ada Pika, ada Devano dengan musisi. Jadi ada barang-barang yang memang punya arti, punya nilai di dalam perjalanan karakternya dia gitu. Mau jadi teman-teman cast. Gantian dong, itu Kak Ami. Iya. Ya, silakan Kak Ami. Silakan. Ibu Dewi deh, Ibu Dewi ya. Ibu Dewi Rawon. Berani. Ya, guys. Kacil. Kok tiba-tiba sakit? Biar keren gitu. Dari adik kita deh, Messi Gusti. Silakan deh, closing statement-nya buat teman-teman nanti yang akan menonton, mewakili teman-teman cast, silakan. Sebelumnya aku ingin sebelumnya sih oke, untuk teman-teman yang sudah menonton ataupun yang ingin menonton nanti, semoga harapan dari aku kalian bisa merasakan apa yang kita semua taruh di film ini, kayak rasa harapan yang besar. Karena di film ini iya benar, kesedihan itu pasti ada, tapi yang kita ingin berikan ke kalian itu adalah rasa semangatnya, rasa harapannya. Karena setelah aku main ke Gerahayu dan kemarin juga sempat ke Rumah Singgah gitu, aku ingin mereka menonton film Rumah Singgah biar mereka punya harapan lagi, bisa terus senyum lagi. Semoga film ini bisa membuat kalian terus tersenyum dan bahagia. Terima kasih, luar biasa. Oke, mewakili jajaran filmmaker kita minta sutradara kita Mas Udo untuk closing statement-nya. Mas Udo, mewakili filmmaker, silakan. Boleh berdiri Mas, bentar. Ya, thank you. Kalau itu di antara filmmaker. Yes, itu dia, silakan. Semoga film ini dapat menggugah penonton film Indonesia bahwa kepedulian terhadap mereka yang berjuang di luar sana itu harus disupport gitu, dan semoga film ini membawa suatu pesan yang kebaikan yang cukup dalam ya, cukup di hati para penonton, dan semoga sukses. Amin. Amin. Terima kasih.